kan kita bukan hanya. Hai, bertemu lagi dengan saya Rita Ismaya, peserta Diklat Bispar OTKP kelas A pada tahun 2023 gelombang ketiga. Kali ini saya akan menampilkan tentang presentasi menaikkan omset penjualan. Mari kita simak videonya. Perkenalkan, saya sekretaris yang mendapatkan tugas untuk membuat bahan presentasi. Baik, bahan presentasi tersebut dikirimkan oleh pimpinan saya melalui email. Setelah memeriksa email dari pimpinan, saya akan segera membuat bahan presentasi. Pimpinan meminta saya agar segera membuat bahan presentasi mengenai peningkatan penjualan atau strategi penjualan agar omset penjualan meningkat kembali. Rekan-rekan yang sudah hadir, terkhusus unit pemasaran atau penjualan perusahaan kita yang sudah hadir dalam presentasi hari ini dalam rangka meningkatkan omset penjualan kita supaya strategi pemasaran kita semakin meningkat. Baik, kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Iya, terima kasih untuk Miss Arla, Miss Sofi dengan Miss Flora sudah hadir ya untuk presentasi kita mengenai peningkatan omset penjualan kita supaya semakin meningkat lagi ya. Baik, sekali lagi saya ingatkan bahwasannya produk kita itu berkecimpung di dunia kecantikan. Ya. Oke, kita mulai slide yang pertama. Ingat, produk kita jangan lupa yaitu tentang Lulur Ayu. Ya, Lulur Ayu, meningkatkan penjualan Lulur Ayu dengan TikTok. Ya, jadi di sini nanti saya akan membuat strategi kita supaya penjualan kita di bulan ini meningkat lagi karena beberapa bulan kemudian kemarin ya sudah mulai menurun gitu ya. Kita harus buat strategi yaitu dengan aplikasi TikTok karena sedang tren di masa kini. Baik, kita mulai presentasi kita. Baik, kita mulai ya presentasi pada hari ini tentang meningkatkan penjualan kita melalui TikTok. Oke, agenda pada hari ini yang saya bahas adalah yang pertama, kita harus memperkenalkan produk kita. Saya mengingatkan kembali pada jajaran pemasaran atau penjualan tentang produk kita. Kemudian data bulan lalu ya mengenai omset kita yang menurun, itu ada datanya nanti saya tampilkan. Lalu yang kedua ada strategi penjualannya. Kita harus ngapain sih? Lalu kita harus menggunakan aplikasi TikTok. Selanjutnya, ya produk kita yaitu tentang kecantikan berperan sebagai lulur ayu bening di kulit. Nah, jargon ini harus kita kemas dengan baik supaya masyarakat itu mendengar. Lulur ayu bening di kulit yang seperti apa sih lulur ayu? Iya apa enggak? Iya. Ya, sekali lagi kita harus punya jargon tentang produk kita, lulur ayu bening di kulit. Nah, kemudian setelah itu formula apa sih yang terdapat di Lulur Ayu? Kita lihat di sini, jangan sampai lupa karena kalian kan bagian pemasaran ya. Oke, Lulur Ayu komposisinya dengan formula baru, extra cleansing dan extra fragrance untuk wangi yang lebih tahan lama. Kemudian kandungan ekstrak bengkoang membantu mencerahkan dan menyamarkan noda hitam. Kemudian dilengkapi juga dengan kandungan vitamin C, lalu antioksidan untuk melindungi kulit. Serta butiran eco-friendly scrub yang ramah lingkungan juga membantu mengangkat kotoran atau sel kulit mati. Nah, kemudian kulit terasa lebih halus. Itu harus dikemas dengan sedemikian rupa. Lulur ayu bening di kulit, halus di kulit. Gitu juga kan? Ya. Selanjutnya, primary goals untuk lulur ayu bening di kulit kira-kira apa ya? Kita boleh lihat di sini. Lihat. Kita lihat pada bulan lalu, lihat datanya, ya. Lihat data di sini. Ini bulan pertama kita launching, yang hijau ini punya kita ya. Aduh, mana ini ya? Oke. Yang hijau ini datanya kita, tidak terlihat ya, saya nunjuk ya. Yang hijau tua itu datanya kita ya di awal bulan beberapa minggu lalu ya, atau bulan berapa ya kurang lebih ya? Bulan Maret ya. Bulan Maret tuh omset kita makin naik tuh. Setelah bulan Maret selesai, lihat, turun jadi 30. Ya, kemudian setelah bulan Maret, April, Mei, lebih turun lagi, ya kan? 20, stagnan. Bulan Juni 20. Paham sampai sini? Paham, Miss. Jadi kita harus punya strategi. Pimpinan bilang, ayo kita harus punya strategi supaya Lulur Ayu kembali mengikat masyarakat.
Ya, dengan cara apa? Strateginya itu dengan aplikasi TikTok. Kita kemas sedemikian rupa produk kita supaya produk kita makin dikenal lagi oleh masyarakat. Oke, ini datanya, ya. Jadi kita sudah lihat ya data yang sudah kita analisis, bahwasannya omset kita itu mulai menurun. Sehingga kita sekali lagi harus meningkatkan penjualan dengan strategi. Strategi yang mau kita gunakan yaitu adalah dengan menggunakan aplikasi TikTok. Boleh nanti kita simak endorse ya dengan selebgram, bisa pakai TikTokan segala macam ya, supaya omset kita semakin meningkat lagi, yaitu tentang Lulur Ayu bening di kulit ya. Ada jargon nih biar kita semangat untuk berjualan lagi, biar omset kita meningkat. Itu menurut Richard Branson, business opportunities are like buses. There always another oncoming. Ya, ini semangat buat kita nih, ya. Kita lanjut ya. Ya, ini foto-foto jajaran petinggi kita, ya. Kita mengingatkan kembali bahwasannya orang-orang inilah yang membantu kita untuk sukses sampai sedemikian rupa, sehingga kita benar-benar harus meningkatkan strateginya dengan baik lagi supaya Lulur Bening Ayu ini berada di tangan masyarakat lagi. Lanjut ya. Selanjutnya ada plan for product launch. Ya, kita harus punya planning yang pertama. Planningnya tadi sudah ya, strateginya dengan menggunakan aplikasi TikTok. Setelah plan marketing, setelah TikTok ngapain aja nih kita? Kita harus turun tangan langsung ya, jangan hanya di TikTok aja. Tapi lebih brandnya sih kenalnya ke TikTok karena kan orang banyak scroll di situ ya. Marketing kita juga harus punya strategi bagus. Oke. Lanjut, desain. Nah, desain Lulur Ayu kita harus perbaharui sepertinya ya. Mungkin harus lebih kekinian. Ya kan, nanti kita komunikasi dengan pihak desain kita ya, supaya kita punya desain terbaru. Boleh nih Miss yang ada di sini merancang lagi yang kekinian, harus begini nih warnanya, harus lebih elegan lagi, kita atur ulang lagi. Kemudian setelah itu ada strategi ya. Kita fokuskan strategi di sini pakai aplikasi TikTok dulu ya. Selanjutnya launchingnya kapan Miss? Kira-kira yang terbaru ini segera ya, karena pimpinan sudah mendesak kita segera supaya omset kita meningkat lagi. Ya. Lanjut timelinenya ya. Kita punya timeline. Kapan nih kira-kira? Ya bulan depan harus segera bergerak ya, jangan stagnan di sini aja. Tuh ya, timelinenya sudah ada September, Januari ya, 2000-nya itu kira-kira harus punya timeline nih supaya produk kita semakin meningkat lagi, nggak terpuruk lagi. Paham sampai sini? Paham. Oke. Area of focusnya penjualan dengan media online shop ya, TikTok. Kemudian kita endorse juga. Lalu kenapa harus TikTok? Jangkauannya luas dan mudah digunakan. Nah, bukan hanya satu orang saja marketingnya, kita sebenarnya bisa tuh membuat kreasi ya kan. Setelah di endorse kita harus editing apa, kemudian di TikTok tuh kita harus ngapain supaya itu tadi ya, Lulur Bening Ayu nomor 1 di video TikToknya atau di iklan 1 di video TikToknya. Paham? Paham. Oke. How we get there? Bagaimana cara memulainya ya? Oke. Bisnis akun TikToknya, kita harus punya TikToknya atau sebuah package dengan menggunakan TikTok Shopping ya. Akun kita nanti perbaharui ya, kita harus punya spec ads TikTok Shoppingnya. Lalu yang kedua, pusat bisnis TikTok dan Ads Manager itu kita juga harus punya platform ini ya untuk membuat atau mengelola kampanye iklan kita maupun produk kita. Lanjut, pusat bisnis Ads Manager adalah tempat Anda mengatur dan mengelola bisnis. Nah, di sini Anda bisa mengelola pengguna, aset, anggaran maupun masih banyak lagi. Selanjutnya, Ads Manager adalah tempat Anda mengatur dan mengelola bisnis. Di sini Anda bisa mengelola pengguna, aset, anggaran dan masih banyak lainnya. Bisnis adalah platform lengkap yang mudah digunakan dan dilengkapi dengan alat atau fitur untuk membuat kampanye, mengelola aset, maupun memantau data serta mengoptimalkan in-feed ads. Selanjutnya kita pakai TikTok Pixel. TikTok Pixel di sini adalah platform untuk mengukur kinerja iklan. Kira-kira iklan kita udah maksimal belum ya di TikTok?
Kiranya seperti itu. Jadi TikTok Pixel ini dengan kode pixel Anda bisa menentukan audiens pemasaran, mengoptimalkan penayangan iklan dan mengatur kinerja kampanye pixel bisa diinstal Mela. Gitu. Jadi, nanti official akun TikTok kita bukan hanya gitu-gitu aja, tapi kita harus yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus ke Ads Manager, ke TikTok Pixel supaya kita bisa mengelola produk kita melalui iklan maupun melalui hal lainnya tentang TikTok. Paham? Paham. Oke. Ya, lanjut iklan TikTok. Nah, ini yang penting sebenarnya, ya. Iklan di TikTok kita ini benar-benar membantu produk kita nantinya supaya berkembang lagi di masyarakat. Apalagi kalau kita targetnya anak-anak remaja nih, ya kan? Lulur ayu bening di kulit. Nah, dengan adanya iklan TikTok yang berulang-ulang kali ada di TikTok, penasaran tuh. Kemudian ada endorse juga penasaran. Seperti apa sih lulur bening ayu? Pasti orang-orang akan mencari lulur kita, ya, baik di Shopee mungkin, baik di secara offline-nya di toko-toko atau langsung datang ke sini. Paham? Paham. Nah, bagian pemasaran jangan bingung lagi. Kita harus mulai dari mana sih iklan TikToknya? Nih, saya jelaskan di sini. Ada begitu banyak inspirasi di TikTok. Salah satu cara terbaiknya adalah untuk memulai dengan mencari hashtag dengan relevan dengan bisnis Anda dan mempelajari gaya pengeditan serta tren yang paling menarik perhatian pengguna. Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, ya, dengan tren. Kemudian pengguna TikTok tuh luas ya. Kemudian kalau kita targetnya anak-anak remaja atau anak-anak muda, ya pasti nih jangan lupa nanti kita editing tuh video yang ada di TikTok kita pakai hashtag yang lagi viral sekarang. Paham sampai sini? Paham. Oke. Lanjut ya, setelah iklan di TikTok, di sini saya akan kasih nih 5 ide TikTok yang cepat dan mudah untuk bisnis kita. Ya, supaya omset kita meningkat lagi. Yang pertama, tampilkan produk terlaris. Ya, produk terlaris kita kan terlaris. Terlaris kita itu kan adalah produk lulur ayu bening di kulit. Ya kan? Nah, kita harus tampilkan terus nih, ya. Kita harus memperkenalkan item produk kita yang benar-benar disukai oleh masyarakat. Setelah itu, yang kedua, ide ceritanya. Jadi kita buat tuh ide cerita awalnya, ya. Awali dengan menarik perhatian. Apa statistik unggulan yang bisa Anda sampaikan kepada calon pelanggan? Kemudian contohnya seperti ini. Item populer yang telah dinanti 1000 orang kini hadir kembali. Item ini telah terjual habis 5 kali. Ribuan orang telah mendaftar layanan ini. Mengapa produk atau layanan ini sangat populer? Beri pengguna penjelasan mengenai alasan begitu banyak orang membeli produk layanan Anda. Tampilkan produk yang digunakan dan disoroti fitur terbaiknya. Jadi kita soroti nih produk yang booming tadi, lulur kita, yaitu lulur ayu bening di kulit. Kenapa sih orang banyak menggunakan lulur bening? Ada buktinya. Kulitnya beneran cerah loh. 2 atau 3 hari sudah terlihat loh. Ya kan? Ada awal ceritanya. Lalu yang ketiga, wawancarai pelanggan yang puas. Nah, buat testimoni. Kira-kira orang-orang yang benar-benar cinta dengan produk kita kasih testimoni. Kenapa sih kok pakai lulur ayu? Ya karena bening nih di kulit saya. Lulurnya wangi, kemudian daki-daki di kulit jadi terangkat atau sel kulit matinya terangkat. Kita harus cari testimoni, ya. Testimoninya nyari di mana itu tadi? Pelanggan yang puas dengan produk kita. Ini salah satu jurus ampuh supaya omset kita meningkat. Paham? Oke. Demikian presentasi kita pada hari ini, ya, mengenai omset penjualan kita supaya meningkat lagi melalui aplikasi TikTok. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum ditutup, iya, baik Miss Arla, bagaimana? Untuk daftar endorse, apakah Miss Rita sudah membuat list? Ya. Oke, siap. Langsung saya jawab ya. Terima kasih untuk Miss Arla, ya, untuk endorse ya, kan kita bukan hanya di TikTok aja ya, tapi melainkan ada endorse. Jadi untuk list namanya sebenarnya sudah beberapa saya catat, tapi tinggal tim pemasaran nih ditambahkan. Nanti saya kirimkan nama-nama yang orangnya mau di endorse, itu saya baru 3 orang. Kita butuh 5 orang, ya, jadi 2 lagi. Jadi nanti tim pemasaran monggo dicari selebgramnya atau seleb TikToknya untuk di endorse produk kita. Paham sampai sini Miss Arla? Paham, Miss.
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss Rita cukupkan sampai sini. Pesan saya adalah mari kita bekerja lebih keras lagi supaya lulur ayu, bening di kulit, nomor satu lagi di masyarakat. Jadi kita tidak boleh bosan lagi untuk membuatkan iklan-iklan yang menarik dengan sesuatu strategi yang menarik juga. Paham sampai sini ya? Ya, demikian presentasi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini. Terima kasih. Kasih plus buat kalian semua. Demikianlah tadi video mengenai presentasi meningkatkan omset penjualan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. See you. Damn.